Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sekarang coba kalian perhatikan percakapan antara Siti dan Lani berikut ini. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja aku lebih suka wortel. Karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Sahabat cerdas, sayuran merupakan salah satu jenis makanan sehat. Perhatikan peta pikiran berikut ini untuk mengenal lebih jauh tentang sayuran. Dari mana sayur kita dapatkan? Kita mendapatkan sayur dari kebun yang menanam sayur dan mereka jual ke pasar. Siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peran petani bagi kehidupan adalah penyedia makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, buah, dan sayuran. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Para petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani sayur menanam di ladang, sawah, dan kebun. Sahabat cerdas, salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Untuk mengenal lebih jauh tentang wortel, mari kita baca bacaan berikut ini. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti, Tabanan. Di sana,
ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Sahabat cerdas, pada bacaan mengenal wortel, kita menemukan adanya interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Interaksi dengan lingkungan alam antara lain petani membudidayakan wortel dan petani memupuk tanaman wortel. Sedangkan interaksi dengan lingkungan sosial antara lain petani menjual wortel ke pengepul sayur, penjual sayur yang membeli sayuran dari petani, maupun kerjasama antara pemasok, petani, dan distributor. Berdasarkan bacaan mengenal wortel, kita menemukan keberagaman jenis pekerjaan, yaitu petani, pengepul sayur, dan penjual sayur. Sahabat cerdas, keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa dan agama. Sekarang mari kita identifikasi unsur-unsur iklan pada kedua iklan tersebut. Pada iklan A, kalimat iklan adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata-kata kuncinya adalah mari bersatu. Kemudian gambar cukup jelas namun kurang menarik karena hanya berupa gambar sapu yang berlatarkan warna putih. Iklan B. Kalimat iklan, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata-kata kunci, menerima perbedaan. Gambar cukup jelas dan menarik. Sahabat cerdas, salah satu keberagaman adalah keberagaman adat istiadat. Tahukah kalian tentang upacara Rambu Solo di Tanah Toraja? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja
bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran keempat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.